Hai adik-adik, perkenalkan, nama saya Wahyu Sahita Adi, biasanya dipanggil Gusta, dari GKJ Purwantoro, Kabupaten Wonogiri. Kakak sedang praktek stase di sini. Salam kenal. Adik-adik, mari kita berdoa. Ya Tuhan yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat-Mu kami dapat berkumpul di sini, itu hanya karena anugerah-Mu. Ya Tuhan, sebentar lagi kami mau belajar mendengarkan firman-Mu. Tuntun kami di dalam memahami firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita menyanyikan Aku Cinta Yesus. Hai adik-adik, ini mari kita bersama menyanyikan Aku Cinta Yesus dalam 3 bahasa ya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Jawa. Dan ikuti gerakannya. Adik-adik, mari kita buka Alkitab kita di Matius 20 ayat 1 sampai 16. Matius 20 ayat 1 sampai 16. Kakak akan membacakannya, adik-adik ya boleh membacanya di rumah masing-masing. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku,
Ketika hari malam, Tuan itu berkata kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Adik-adik, siapa yang sayang sama ibunya, atau bunda, atau mami, papa, ataupun yang lainnya? Pasti semuanya sayang ya. Oleh karena itu, ayo adik-adik kita nyanyi terlebih dahulu, nyanyi kasih ibu kepada kita. 1, 2, 3. Kasih ibu kepada kita tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Sekali lagi ya, kasih ibu kepada kita tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Nah, adik-adik, dari lagu tersebut kita bisa tahu bahwa ibu itu tak mengharap kembali, pada memberi banyak kepada kita. Bagaimana dengan adik-adik sendiri? Sudahkah berbuat baik tanpa mengharapkan imbalan? Nah, belum atau tidak? Yuk, belum atau sudah? Nah, adik-adik, kita bisa belajar dari Matius 20 ayat 1 sampai 16. Ada orang yang memiliki perkebunan yang mencari buruh atau orang untuk mengerjakan kebunnya. Jam 6 ini orang yang memiliki perkebunan sudah mendapatkan. Nah, jam 9 juga sudah mendapatkan lagi. Jam 12 juga sudah mendapatkan lagi. Jam 3 juga sudah mendapatkan lagi, dan jam 5 sudah mendapatkan lagi. Nah, mereka walaupun berbeda-beda jamnya, mereka itu bersepakat dengan yang mempunyai kebun bahwa mereka sama-sama dibayar 1 dinar. Baik yang jam 6 pagi, 9 pagi, ataupun 5 sore, dari mulai bekerjanya sampai malam. Namun kita tahu adik-adik bahwa ada pekerja yang tidak
mengucap syukur karena menurutnya dia bekerja lebih lama sehingga seharusnya mendapatkan upah lebih besar. Namun kembali lagi ke kesepakatan atau perjanjian sebelumnya bahwa ya baik dari jam 6 pagi ataupun jam 5 sore ataupun 3 sore sampai bekerja sampai malam sama-sama tetap mendapatkan 1 dinar. Sehingga seharusnya tidak boleh protes kok karena sama-sama mendapatkan 1 dinar karena sudah membuat janji. Nah, berbuat baik pun seharusnya tidak mengharapkan upah, adik-adik. Jangan mengharapkan upah seperti kalau adik-adik ranking 1 nanti mendapatkan hadiah mobil-mobilan atau tas baru. Nah, contoh lain yang perbuatan baik yang mengharapkan upah seperti adik-adik rajin menyapu rumah supaya dapat pujian. Nah, itu juga tidak boleh. Yang ketiga seperti disuruh beli sabun di warung agar dapat kembalian, nanti kembaliannya untuk adik-adik, itu juga tidak boleh. Nah, yang boleh tentunya ranking 1 tanpa mengharapkan imbalan apa-apa. Jadi ikhlas tulus di dalam meraih ranking 1 atau menginginkan ranking 1 ini. Juga rajin menyapu tanpa nanti ingin dipuji ataupun yang lainnya. Nah, begitu juga dengan disuruh beli sabun di warung, itu tidak mengharapkan kembaliannya untuk adik-adik. Tuhan memberkati kita. Amin. Adik-adik, mari kita berdoa. Ya Tuhan yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat-Mu kepada kami. Kami telah mendengarkan sedikit firman-Mu. Berkati dan sertai kami, serta tidak lupa tuntun kami agar kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.